Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catur Triatmaja dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Kuningan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit perihal program yang saya buat, yaitu program pendataan suatu komplek perumahan. Nah, untuk itu langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu database. Oke, pada bagian database saya membuat dua tabel, yaitu tabel penghuni dan tabel rumah, tapi saya hanya akan membahas bagian tabel rumah saja karena di dalamnya hampir sama, hanya beda isian saja seperti itu. Nah, pembuatannya yaitu dengan menggunakan komen pada terminal, yaitu PHP Artisan Make Table. Nah, di dalam tabel penghuni ini terdapat string nomor rumah dengan panjang 20 karakter dan nama, nomor HP, alamat, serta nomor rumah yang akan menjadikan primary key nomor rumah tersebut. Nah, selanjutnya, dalam controller ini berguna untuk bertanggung jawab untuk menangani operasi CRUD, yaitu create, read, update, serta delete untuk entitas penghuni dalam aplikasi ini atau dalam program ini. Nah, controller ini mengelola tampilan dan interaksi dengan database untuk menambahkan, menampilkan, mengedit, serta menghapus penghuni atau data dari database. Nah, kode ini memanfaatkan pembuatan query Laravel untuk berinteraksi dengan database dan mesin templating blade untuk mengelola tampilan. Nah, untuk menampilkannya di sini ada function index itu untuk menampilkan, create untuk membuat atau menambahkan data baru, serta penyimpanan itu untuk menyimpan data baru tersebut ke dalam database kita. Nah, berikutnya ada edit ini untuk memperbarui data yang telah ada, serta dan ada function update, itu sama saja berkesinambungan dengan function edit. Serta terakhir ada function penghancuran atau destroy yang fungsinya untuk menghapus data penghuni dari database kita. Oke, selanjutnya saya akan membahas template-nya atau bagian webnya. Bagian webnya sendiri dibangun menggunakan admin LTE. Nah, saya mengambil template tersebut dari sana. Nah, template dari sana diedit sedikit untuk menyesuaikan program yang saya buat. Berhubung program saya ini saya buat sederhana, maka hanya beberapa part saja yang saya edit. Nah, terutama di bagian main contents, di sini saya menambahkan YFile karena YFile ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah bagian di layout yang dapat diisi dengan content view. Nah, nantinya bisa dipanggil di view lain dengan cara section seperti itu. Oke, setelah tadi membahas template ya, kita baru membahas view penghuninya atau tampilan penghuni dari menu penghuni ya. Tampilan penghuni ini saya ambil dari bagian template tadi yang di copy paste, lalu ditambahkan extend template.template, yaitu kegunaannya untuk memanggil template tadi serta menambahkan section isi untuk mengisi bagian main contentnya. Nah, di sini main contentnya saya isikan dengan sebuah tabel yang berisikan nomor rumah, nama, nomor HP, alamat, serta aksi. Nah, pada penghuni data pada data perulangan yaitu forage. Nah, forage ini digunakan untuk iterasi melalui koneksi penghuni yang akan menampilkan data dari setiap penghuni di baris tabel. Aksinya yaitu ada dua, yaitu edit serta hapus. Nah, tombol edit ini mengarahkan ke root penghuni.edit dengan parameter nomor rumah penghuni. Penghuni.edit itu yang mana sih? Yang tadi kita bahas di bagian controller seperti itu, atau yang kita sudah buat di bagian controller. Nah, selanjutnya
karena tadi kita di bagian controller sudah membuat function create dan store, tidak afdol kalau tidak membuat tombol untuk add-nya. Nah, di bagian view kedua yaitu penghuni.add itu berguna untuk menampilkan form isian yang nantinya akan digunakan untuk menginput data baru serta menambahkan database di situ, atau data untuk database tersebut, data penghuni baru maksudnya. Oke. Nah, setelah tadi penghuni add, ada view satu lagi yaitu view editnya, yaitu penghuni edit. Tidak banyak berbeda atau tidak banyak perbedaan di antara view-view lain yang saya buat. Yang membuat beda hanya pada fungsinya saja, pada fungsinya. Pada penghuni.edit ini yaitu berguna untuk mengedit atau mengupdate data yang sudah ada menjadi data terbaru jikalau terdapat kesalahan penginputan pada penambahan data sebelumnya. Nah, setelah kita membuat controller, database, serta view-nya, jangan lupa untuk menambahkan root pada bagian web.php. Kenapa? Karena root ini berguna untuk menjalankan semua proses yang telah kita buat agar berjalan dengan semestinya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa root yang telah saya tambahkan, diantaranya ada root section serta illuminate support fastdash root yang berguna untuk mendefinisikan root dalam aplikasi, serta section untuk mengakses dan mengelola section. Itu section tadi yang YFL tuh. Nah, di root ini pun saya melakukan program untuk login. Login ini menampilkan formulir isian login yang berupa email serta kata sandi melalui metode show login form pada out controller yang kita buat. Nah, tak lupa untuk menambahkan dashboard root. Dashboard root ini untuk apa? Untuk menampilkan tampilan setelah kita login. Setelah kita login nanti, kita akan dialihkan menuju tampilan dashboard. Nah, dengan cara get dashboard, yaitu menampilkan dashboard jika user atau pengguna melakukan login. Gitu. Jika pada login tersebut si pengguna tidak memasukkan email serta passwordnya dengan benar atau tidak salah satu, maka tampilan akan stuck di sana dan tidak akan kemana-mana, dan akan ada pemberitahuan bahwasannya misalkan ada email yang tidak diisi, di sana akan ada informasi email harus diisi, seperti itu. Mungkin segitu dulu penjelasan singkat saya tentang program ini, karena beberapa view yang saya buat pun hampir sama programnya, jadi saya tidak jelaskan itu. Nah, setelah ini mari kita demonstrasikan program ini berjalan tidaknya, kita lihat saja. Oke, setelah demonstrasi aplikasi atau web tadi, dapat disimpulkan bahwa pemrograman ini berjalan dengan semestinya, serta tidak ada kendala error ataupun sebagainya. Ya, mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya soal program ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.